Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tech of 87. Di kesempatan kali ini, lebih tepatnya di minggu ini, kita mau membahas sekaligus menjawab pertanyaan salah satu sahabat Tech of 87. Rawatan murai batu usia trotol agar dia tumbuh menjadi pastol yang fighter, tidak jinak dan tidak ngelowo jinak, dan tidak sering turun ke karpet. Seperti apa rawatan yang lebih tepatnya, Om Dimas? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat Tech of 87 dan sahabat Kicau Mania dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Tentunya terima kasih untuk sahabat yang baru ketemu channel Tech of 87. Semoga dari video ini kita bisa mengenal lebih dekat untuk tujuan yang sama, sukses untuk hobi yang sama. Langsung saja kita bedah masalah murai batu trotol. Rawatan murai batu trotol sekaligus menjawab tren, di mana tren peternak sahabat Kicau Mania yang sudah mulai banyak berhasil ya ternak murai batu, sehingga terus tumbuh penghobi Kicau Mania, terutama murai mania yang merawat serta menikmati proses dari nol, yaitu merawat murai batu usia trotol. Bicara murai batu trotol artinya hasil dari ternakan ya. Apapun itu, dari hasil kawin silang atau crossbreed yang sering kita kenal dengan seri F, atau indukan betina dan jantannya hutan terus jadinya muda hutan tapi hasil ternakan. Yang pasti kita merawat seorang bocah atau anak kecil yang harapannya kita bisa bentuk karakter dari kebiasaan yang kita terapkan setiap harinya selama kita merawat murai batu trotol. Murai batu usia trotol rawan jinak ya, yang sering kita kenal ngelowo ketika melihat kita sebagai pemilik atau perawat. Solusi untuk menjadikan serta merawat murai batu usia trotol agar tidak jinak pemilik, kita harus bentuk dari nol. Caranya seperti apa? Sebetulnya merawat trotol itu sangat simpel, teman-teman. Simple artinya tidak terlalu banyak rawatan tapi hasilnya maksimal. Contoh yang perlu kita perhatikan setiap harinya adalah hanya membersihkan sangkar harian yang bisa kita bersihkan setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Ya, kalau teman-teman ditempatkan di dalam rumah agar kebersihan serta tidak bau di dalam rumah, bisa bersihkan rutin setiap 2 hari sekali. Sedangkan untuk setelan extra fooding berupa jangkrik, teman-teman hindari interaksi atau ketemu dengan murai batu trotol teman-teman setiap harinya. Buat seminim mungkin murai batu trotol berinteraksi dengan kita. Contoh, pemberian extra fooding jangkrik hanya diberikan di pagi hari. Jadi tidak seperti murai batu dewasa yang kita berikan settingan extra fooding pagi dan sore. Kalau untuk extra fooding pemberian jangkrik untuk usia murai batu trotol agar tidak jinak ngelowo terhadap pemilik atau perawat, cukup berikan menu di pagi hari aja. Jadi sehari cukup 1 kali. Teman-teman bisa berikan 10 ekor jangkrik. Sedangkan untuk fur
Teman-teman, kalau murai batu trotolnya usia 2,5 bulan sampai 3 bulan, harusnya sudah berikan fur kasar harian. Teman-teman bisa berikan fur topsong, bisa berikan sirpi, bisa berikan leopard, apapun itu, yang pasti kadar protein ada di medium atau di low protein, kisaran 16 sampai 18%. Sedangkan untuk urusan mandi atau porsi mandi, murai batu trotol belum ada birahi, belum ada emosi. Bahasa sederhananya, titik emosi dan birahi murai batu usia trotol itu belum terlalu menonjol ya, atau bisa dikatakan masih labil atau signifikan. Urusan mandi, teman-teman bisa mandikan pagi boleh dan aman, mandikan sore pun aman, tapi jangan malam ya teman-teman. Pilih antara pagi sampai sore, atau bahkan kalau di siang pun juga tidak masalah teman-teman. Latih murai batu trotol teman-teman untuk mau mandi di karamba, karena tidak jarang murai batu dengan usia pastol banyak yang susah keluar masuk dari sangkar harian ke keramba, karena ketika usia trotol tidak dilatih untuk mengenal mandi keramba teman-teman. Untuk porsi mandi di keramba sendiri, teman-teman bisa buat bersamaan dengan ketika teman-teman jadwal membersihkan karpet atau sangkar harian, yaitu 2 hari sekali. Karena usia murai batu trotol itu seneng main air, akan lebih sering mandi teman-teman. Jadi diatur ya, diperhatikan. Untuk porsi mandi, teman-teman isi air di dalam keramba jangan terlalu penuh, tapi cukup isi setengah saja ya, agar atau menghindari murai batu trotol terlalu lepek. Biarkan murai batu trotol mandi sepuasnya. Nah, judulnya tadi kan merawat murai batu trotol agar tidak jinak pemilik, apalagi sampai ngelowo. Tapi bukan berarti burung jadi giras takut orang ya teman-teman. Karena ketika burung mutasi bulu menjadi murai batu pastol dan siap kita gantang, catatan pentingnya murai batu pastol harus sudah tidak takut orang. Dengan tidak takut orang, burung akan nyaman berlatih atau tampil tarung di acara latberan. Begitu teman-teman. Jangan sampai pastol teman-teman susah bongkar materi, terus mainnya nakal hanya karena masih takut orang teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang serumah punya murai dewasa, apakah jadi masalah Om Dimas ketika serumah ada murai pastol, ada murai dewasa dan trotol? Nggak jadi masalah Om. Yang pasti bagaimana cara merawat teman-teman saja. Siapa yang lebih dominan atau bawel atau gacor di rumah, itu yang perlu teman-teman kondisikan agar hariannya tidak gacor atau tidak mendominasi dibanding murai batu yang lain. Usia trotol menentukan ketika murai batu mutasi atau ganti bulu pertama menjadi lepas trotol atau yang kita sebut murai pastol.
Bagaimana caranya dia tidak jinak tapi juga tidak takut orang? Selesai mandi, teman-teman bisa ablak murai batu teman-teman sampai bulu terpantau setengah kering. Lalu perhatikan di samping kanan kirinya jangan pernah ada burung kecil. Karena ketika burung kecil, yang namanya burung kecil itu aktif, banyak loncat teman-teman. Khawatirnya murai batu trotol teman-teman jadi nakal bukan karena settingan, tapi karena karakter. Yaitu karakter yang didapat selama kita memulai proses merawat murai batu trotol itu sendiri. Dengan sering melihat masteran, dia akan ikut-ikutan begitu teman-teman. Untuk durasi jemur murai batu trotol, teman-teman bisa di kisaran antara 15 menit sampai 30 menit atau setengah jam ya teman-teman. Dan itu dilakukan bersamaan dengan jadwal ketika kita membersihkan karpet harian atau sangkar harian. Setelah 15 menit bulu sudah terpantau agak kering, teman-teman bisa angkat, angin-anginkan selama 30 menit atau 1 jam, lalu lanjut dikerodong. Biasakan menjemur atau proses jemur, biasakan diletakkan di bawah ya teman-teman. Dengan meletakkan di bawah, burung bisa terlatih secara mental adaptasi dengan lingkungan manusia sekitar, menghindari murai batu menjadi kagetan teman-teman. Tidak kalah pentingnya di usia murai batu trotol adalah momen emas atau momen yang tepat atau best moment teman-teman memaster murai batu trotol ya, agar ketika dia tumbuh menjadi murai batu pastol yang siap kita lombakan, bekal materi sudah mumpuni. Selesai proses mandi, kita bersihkan sangkar, kita angin-anginkan, selesai proses jemur, lanjut rawatan harian yaitu dengan dikerodong. Hindari menggunakan kerodong berwarna gelap dan tebal ya teman-teman. Cukup gunakan kerodong standar berwarna cerah, tidak tebal juga tidak tipis. Jenis masteran murai batu usia trotol bisa teman-teman gunakan konin atau jenis masteran materi-materi yang enak didengar dan tidak mengagetkan. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87 yang selalu setia klik setiap ada video baru dari Take Off 87. Dan untuk sahabat Kicau Mania, salam berproses dan salam sukses, salam satu hobi. Mudah-mudahan sampai di sini apa yang saya sampaikan berupa teori dan tentunya yang saya praktekkan dan pernah alami, mudah-mudahan cocok dengan murai batu yang teman-teman rawat. Nikmati prosesnya, yang dirawat nggak akan hianat teman-teman. Lokasi kami ada di Bintaro, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Rempoa ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang ingin tanya sharing seputar murai batu atau rawatan, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Kita seduluran, bersaudara dalam sehobi. Terima kasih teman-teman. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.